Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah ekologi perairan. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kedua kemarin kita sedikit mereview ya atau menanggapi dari materi yang sudah saya share di dalam ya, kaitannya dengan ruang lingkup dari ekologi perairan. Kita hari ini akan mencoba berdiskusi ya bersama-sama ya kaitannya dengan karakteristik dan pembatas ya, dari ekologi perairan itu sendiri. Oke, di sini kita lihat ya dalam gambaran secara sederhana ya, secara mendasar bagaimana sih suatu keadaan ataupun kondisi ya, baik secara minimum ataupun maksimum yang terbentuk sebagai faktor pembatas bagi kehidupan organisme akuatik ya, baik untuk lingkungan akuatik tawar ataupun akuatik laut. Jadi kalau kita berbicara tentang karakteristik suatu ekologi perairan, ya, jadi di situ ada hal yang mendasar ya, sebagai gambaran atau karakteristik suatu kawasan atau ekologi atau lingkungan ya, baik itu di daerah ekosistem air tawar ataupun ekosistem air laut ya. Sehingga di sini dijelaskan pula ya, hal-hal apa yang nantinya sebagai komponen atau hal yang mendasar dari suatu kawasan ya, atau ekologi perairan ya, antara ekologi ataupun antara kawasan atau lingkungan akuatik tawar ataupun akuatik laut ya. Jadi nanti akan dicoba juga hal apa sih yang mendasari terjadinya suatu perbedaan ataupun faktor-faktor atau karakteristik dari akuatik tawar atau perairan tawar dan perairan laut. Dengan demikian nanti diharapkan ya dapat dikatakan setiap lingkungan ya, setiap lingkungan di sini dari perairan tawar dan perairan laut ini mempunyai karakteristik sendiri ya, sehingga apa sih tujuan karakteristik dari suatu perairan di sini ya, ini nanti akan memberikan suatu gambaran ya, bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana makhluk hidup yang mendiami suatu wilayah tadi. Ini dipengaruhi oleh beberapa karakteristik ya atau ciri khas yang dimiliki oleh perairan tersebut. Oke, nah kalau kita lihat yang pertama di sini ada gambaran atau kawasan ekosistem perairan tawar. Kalau kita lihat apa sih ya perairan tawar itu seperti apa? Ya. Oh, di sini ada beberapa poin yang menguraikan ya sekilas tentang perairan tawar ya. Kalau kita lihat lingkungan perairan, jadi kalau kita lihat secara sederhana perairan tawar atau akuatik tawar di sini, ya, ini merupakan lingkungan perairan yang terdapat di daratan. Ya, jadi nanti bisa kita lihat. Nah, bagaimana karakteristik yang dikatakan perairan ini adalah perairan tawar yang ada di suatu daratan. Ya, apa bedanya dengan perairan laut? Ya, ternyata di sini perairan darat adalah perairan yang terdapat di permukaan daratan dan umumnya ya letaknya lebih tinggi ya, lebih tinggi dari permukaan air laut. Jadi kalau kita lihat ya gambarannya apa sih contohnya perairan tawar ya, yang nanti bisa kita lihat gambaran-gambaran karakteristiknya. Oh, ternyata ada sungai, ada danau, ada rawa dan lain-lainnya. Nah, di sini ini nanti kita bisa melihat oh ternyata perairan darat ini memang tata letaknya dia lebih tinggi dari permukaan air laut, sehingga dikelompokkan oh ini adalah perairan tawar. Dilihat dari sisi ya geografisnya atau tata letaknya sebelum nanti kita kaji juga dari karakteristik masing-masing perairan tersebut. Nah, perairan darat ya dipengaruhi oleh sifat daratan ya sebagai ciri khas ya, sebagai ciri khas dari perairan tawar tadi atau perairan tadi. Nah, kalau kita lihat kemarin ya mungkin kemarin sekilas kita praktikum ya, kita mencoba untuk menganalisis ya. Kita buat suatu contoh sederhana pas waktu praktikum ada danau ya. Kita lihat di danau ini ya berdasarkan faktor-faktor parameter fisik yang kita lakukan pengukuran, kita juga mencoba mengamati faktor lingkungan yang mempengaruhi. Oh, ternyata daerah kawasan penyangga, daratan penyangga ini seperti apa kan ya. Nah, ini tujuannya apa ya? Nanti akan melihat atau memberikan informasi karakteristik perairan tawar tadi. Ini seperti apa? Ya, dominasi makhluk hidupnya atau karakteristik makhluk hidupnya yang didukung oleh faktor-faktor daratan. Ya. Ya,
Ini kemarin kalau di praktikum sudah kita singgung atau kita lakukan sedikit ya mungkin meskipun belum secara keseluruhan dari kelompok, tetapi konsepnya sudah dapat. Di situ ada apa namanya kawasan ekosistem riparian atau penyangga daratan, penyangga dari ekosistem perairan. Ya, kita bisa melihat di kawasan daratan ini dipengaruhi atau terdapat keanekaragaman makhluk hidup apa aja di sana. Ketika terdapat jenis-jenis makhluk hidup seperti ini atau yang sudah ditemukan, ini nanti bisa nggak mempengaruhi atau mendukung keberadaan atau mendukung suatu kawasan perairan tadi. Ya, dilihat dari apa? Oh, ternyata dari suplai oksigen, suplai nutrisi dari darat ke perairan. Nah, ini seperti apa? Oke. Nah, itu nanti kita kaji lagi ketika kita uraikan di pembahasan di laporannya. Nah, terus perairan sedarat ya. Di sini dibagi menjadi dua hal ya. Ketika kita amati ya, berarti di situ ada danau, ada sungai ya, terus ada rawa dan lain-lainnya. Nah, ini berdasarkan karakteristik utama ini ada dua kelompok atau dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama ini ada lotik ya. Jadi gambarannya kalau kita lihat ada lotik, ada lentik. Ini dilihat dari mana? Dilihat dari karakteristik perairan yang menempati suatu wilayah tadi. Ya, kalau dikatakan lotik berarti di sini karakteristik perairannya tergenang. Ya. Sedangkan kalau lentik di sini mengalir. Jadi ini ada contoh antara danau dan sungai gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat danau ini apa? Oh ternyata danau ini adalah karakteristik perairan tawar atau perairan lonti gitu ya, atau menggenang. Dia tidak ada faktor arusnya yang mempengaruhinya. Ya, sedangkan sungai ini contohnya dari perairan lentik atau yang mengalir, sehingga nanti memiliki karakteristik yang khas. Kemarin saya kira sudah dilihat ya gambaran sederhana ketika kita try and error melihat karakteristik sedimennya. Ya, nanti mungkin kalau kalian ketemu sungai yang kecepatan arusnya tinggi, ya ini salah satu yang membedakan karakteristiknya masih dari substrat dasarnya atau sedimen yang menyusun suatu perairan tadi pasti berbeda. Oke. Nah, kalau kita amati ya lagi faktor-faktor pembatasnya, kenapa kemarin kita melakukan pengamatan suhu, turbiditas atau kekeruhan gitu ya. Terus ada cahaya, arus ya, gas terlarut di dalam air. Tujuannya apa? Ya, salah satunya kita bisa memberikan suatu gambaran ya karakteristik kondisi lingkungan. Seandainya suhunya ya, ketika kita amati suhu permukaan sampai suhu kedalaman tertentu, oh ini adalah suhunya rentanannya 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, kalau kita ketahui karakteristik rentanan suhu seperti itu, nah dominasi jenis tumbuhan atau jenis hewan apa yang mendiami di suatu wilayah tadi. Ini bisa kita lihat berdasarkan keanekaragaman makhluk hidupnya. Ya. Nah, sedangkan kekeruhan ya, atau turbiditas di sini, ini nanti kaitannya dengan produktivitas ya. Produktivitas biota atau makhluk hidup yang mendiami suatu wilayah. Ketika kekeruhannya tinggi, ada kelompok-kelompok spesimen atau individu tertentu ini yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi ya, kaitannya dengan suspensi terlarut dalam suatu perairan yang menyebabkan suatu tingkat kekeruhan yang berbeda. Itu. Jadi ini alasannya ya, coba kenapa kemarin ketika kita melakukan suatu pengukuran ya, suatu wilayah ya, atau perairan, nah ini berdasarkan suhu, terus cahaya, arus ya, gas terlarut. Nah, nanti bedanya apa antara gas terlarut dengan suspensi terlarut di sana. Nanti kalian akan mencoba, silakan dicari suatu gambaran referensinya di situ. Ya, apa sih gas terlarut itu? Ketika gas terlarutnya tinggi atau gas terlarut rendah dalam suatu perairan, ini nanti mempengaruhi apa? Ya, sehingga kita tahu, oh ternyata spesies A ini hidupnya di danau dengan ciri-ciri atau karakteristik faktor lingkungannya seperti ini. Suhunya kisaran 28 sampai 30 derajat Celcius. Tingkat kekeruhannya sedang ya. Terus cahayanya, oh ternyata ketika kita temukan ya spesimen ini dia berada pada kedalaman 1 meter. Ternyata ketika kita lihat faktor cahaya di sini hanya mencapai 80 cm gitu ya dari permukaan. Oh ternyata spesimen ini aktivitasnya atau kegiatannya ini tidak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor cahaya salah satunya. Terus arus ya. Ketika kita lihat ya karakteristik suatu perairan ya, ketika arusnya itu tinggi, maka biota atau makhluk hidup yang mendiami suatu wilayah itu juga akan mempunyai modifikasi atau adaptasi morfologi yang berbeda. Ya, coba nanti kalian lihat.
antara ikan yang hidupnya di danau dengan ikan yang hidupnya di arus ya, sungai yang deras, itu ada nggak apa namanya perbedaannya? Ya nanti mungkin di materi selanjutnya saya ada gambaran karakteristik sungai kalau nggak salah ya, mulai dari hulu ke hilir gitu ya, atau dari pusat sampai ke muara gitu ya. Ini mempunyai karakteristik individu yang mendiami suatu wilayah yang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi salah satunya oleh arus ya. Ketika arusnya kuat ya, biasanya ya ada pola adaptasi yang dimiliki oleh individu yang mendiami suatu wilayah. Ini adalah struktur tubuhnya ya. Umumnya dia memiliki struktur yang kecil atau ramping gitu ya, untuk mempermudah dia bergerak dalam suatu perairan yang arusnya kuat. Terus gini berikutnya terkait dengan gas terlarut. Di sini sebenarnya di slide selanjutnya ada uraian-uraian sedikit terkait dengan beberapa parameter fisika tadi. Nah, di sini air ya, suhu. Ya. Air memiliki atau mempunyai sifat sebagai stabilisator ya, atau di mana air di sini kan tempat hidupnya. Jadi dia memiliki suatu stabilisator dari makhluk hidup yang mendiami wilayah tadi. Ya. Suhu air merupakan faktor pembatas karena organisme air yang ada umumnya bersifat apa ini? Stenotermal atau toleransinya terhadap suatu suhu lingkungan ini memiliki toleransi yang sempit. Jadi ketika suhunya terlalu dingin maka ikan ya ini akan tidak mampu bertahan hidup ya, atau adaptasinya tidak bisa maksimal, dalam artian dia memiliki suatu rentanan toleransi yang sempit. Jadi ketika kalian praktikum di fisiologi hewan, ya, kenapa ketika airnya sesuai kondisi suhunya, dia akan tenang. Ya. Tetapi ketika kondisi suhunya dingin atau panas, maka dia akan aktif bergerak. Ya. Ya, tujuannya di sini adalah apa? Mencari suatu lingkungan yang sesuai. Ketika kondisi ini tidak ditemukan, apa yang terjadi? Ya karena sifat dari stenotermal, ya dari biota perairan di sini, ya, atau organisme air di sini, ini sangat sempit, ya. Akan menyebabkan suatu kematian. Jadi indikator ketika suhunya tinggi ya biasanya ketika kita pengamatan suatu biota perairan maka dominasinya atau kelimpahannya di sini sangat rendah. Ya. Oh ternyata ada faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah suhu. Ya. Oke, ini berikutnya ada turbinitas atau kekeruhan. Ya, di mana di sini adalah penetrasi cahaya seringkali dipengaruhi oleh zat terlarut di dalam perairan. Ini biasanya apa sih kaitannya? Ya, salah satunya ketika kita amati di sini membatasi habitat dari akuatik tertentu yang masih merupakan kelompok zona fotosintetis ya. Jadi jelas ketika kekeruhannya tinggi ya, biasanya kelompok salah satu yang sering kita temukan ya dari kelompok fitoplankton atau kelompok alga ya. Ya, di suatu perairan ini sangat sedikit ya, atau kelompok-kelompok tumbuhan ya yang hidup di perairan ini sangat sedikit. Karena apa? Ya salah satu pembatasnya tingkat kekeruhannya sangat tinggi sehingga produktivitas tumbuhan ataupun kelompok dari fitoplankton, alga yang mendiami suatu perairan ini juga akan menurun. Ya. Sebaliknya ketika kekeruhannya tinggi rendah, ya, dalam artian apa namanya zat terlarut di dalam perairan ini sangat rendah, ya, ini nanti akan mempengaruhi aktivitas atau keberadaan dari kelompok-kelompok akuatik atau biota akuatik ya, yang merupakan atau kelompok dari zona fotosintetis atau memanfaatkan cahaya dalam kehidupannya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan turbinitasnya. Sedangkan kalau kita lihat dari cahaya ini masih ada kaitannya sebenarnya dengan turbinitas tadi. Oke, ya. Jadi cahaya di sini ya, cahaya ada yang dapat digunakan untuk proses fotosintesis ya. Cahaya tembus ya. Daya tembus cahaya ke dalam air ini dipengaruhi oleh partikel terlarut atau tersuspensi. Semakin dalam cahaya yang tembus ke perairan, maka semakin kurang intensitasnya dan berubah komposisi spektrumnya. Jadi kalau kita lihat tadi kenapa turbinitas mempengaruhi satu cahaya ya, semakin tinggi partikel terlarut di dalam suatu perairan ini nanti akan membelokkan suatu cahaya atau bahkan cahaya ini tidak mampu menembus suatu perairan. Ya, jadi di sini dijelaskan juga semakin dalam cahaya yang menembus perairan akan semakin berkurang intensitasnya dan berubah komposisi spektrumnya. Jadi ketika kita lihat kan spektrum cahaya itu kan berbeda-beda. Mungkin
ketika kedalaman tertentu itu biasanya cahaya spektrum biru ya, dia mampu menembus suatu kedalaman tertentu, tetapi nanti efektivitasnya juga akan berkurang ketika berada dalam suatu kedalaman tertentu. Nah, ini misalnya spektrum cahaya merah hanya dapat menembus pada kedalaman 4 meter. Sedangkan spektrum cahaya biru ini dapat menembus sampai ke 70 meter. Ya, tetapi efektivitas pemanfaatan cahaya ini nanti juga akan berbeda. Ya, ketika cahaya biru aja yang menembus ya. Nah, di sini produktivitas biota perairan yang memanfaatkan cahaya ini juga ada beberapa kelompok atau stratifikasinya nanti bisa kita kelompokkan lagi. Ya, jenis-jenis biota yang berada dalam kedalaman tertentu yang masih memanfaatkan cahaya ya, meskipun spektrumnya sudah berubah atau sudah berkurang. Oke, berikutnya arus ya. Jadi arus di sini merupakan faktor pembatas yang penting terutama pada perairan yang arusnya tinggi ya, atau pada kelompok yang mengalir tadi atau lentik gitu ya. Kalau yang menggenang jelas di situ arusnya tidak berpengaruh ya. Sedangkan pada lentik di situ ada proses pergerakan yang sangat cepat yaitu arus ya yang mempengaruhi sehingga nanti akan menyebabkan pola atau karakteristik ekologi atau kawasan perairan maupun biota yang mendiami wilayah tersebut. Keberadaan arus ya yang cukup tinggi di sini memaksa organisme perairan yang ada di dalamnya ya. Jadi keberadaan arus yang cukup tinggi akan memaksa organisme yang ada di dalamnya melakukan suatu penyesuaian atau adaptasi. Arus mempengaruhi apa di sini? Oh, ternyata arus juga mempengaruhi distribusi gas terlarut, garam, suhu, makanan, serta organisme yang ada di dalamnya. Jadi ketika organisme atau makhluk hidup yang berada di kawasan lingkungan yang arus perairannya tinggi, maka dia harus beradaptasi dalam hal apa aja? Ya, diantaranya cara memperoleh makanannya seperti apa, terus morfologinya juga harus terjadi suatu pola adaptasi, ya, penyesuaian terkait dengan adanya gas terlarut yang ada di dalam suatu perairan. Jadi sehingga arus di suatu perairan ini akan mempengaruhi hal yang sangat kompleks. Ya, seandainya ketika kita amati, oh wilayah ini adalah tidak ada arus yang kuat atau arus airnya adalah 0 sampai 0, sekian kan. Kita amati ya. Kan di situ nutrisi atau gas terlarut atau garam atau makanan kan tidak akan bermigrasi atau tidak akan bergerak atau tidak akan berpindah. Sehingga makhluk hidup yang mendiami suatu wilayah ini akan mudah memperoleh atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tadi. Berbeda dengan kondisi lingkungan yang arusnya sangat kuat. Ya. Ini contoh sederhana ya yang bisa kita kaitkan antara faktor-faktor atau karakteristik perairan terhadap kondisi-kondisi biota perairan yang mendiami suatu wilayah. Nah, berikutnya ada gas terlarut di dalam perairan. Ini keadaan umumnya yang mempengaruhi gas terlarut itu apa aja? Yang mempengaruhinya. Oh, ternyata masih ada kaitannya. Yang pertama ada suhu. Ya, suhu di perairan ini juga ternyata mempengaruhi kelarutan gas ya di dalam perairan tadi. Ya. Sehingga ketika kita lihat suhunya tinggi, kelarutannya juga semakin rendah, atau suhunya rendah, kadar kelarutannya semakin tinggi. Terus konsentrasi garam terlarut, nah ini juga mempengaruhi ya, terkait dengan gas terlarut dalam suatu wilayah perairan. Kelembapan udara. Jadi mungkin kemarin kita juga tidak mengukur suatu kelembapan udara di daerah kawasan perairan tadi. Ya, kelarutan gas besar pada kondisi udara kering. Jadi nanti gini, kalau kalian melakukan suatu sampling ya, atau pengamatan, mengukur parameter fisika, saya ingin mengukur kelembapan udara. Ya. Pada waktu pagi, siang, sore ini kan kondisi lingkungan kan berbeda. Ya, salah satunya ketika kelarutan gas ini besar, ini biasanya pada kondisi udara kering. Jadi kapan? Seandainya kalian mengamati pada siang hari, ya, ini biasanya hasil yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan pagi hari ataupun sore. Terus derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan ini juga mempengaruhi terkait dengan gas terlarut dalam suatu perairan. Adanya berikutnya ada gerakan perairan. Semakin cepat semakin besar. Jadi ini ada gerakan perairan biasanya ya salah satunya apa ya, arus tadi yang mempengaruhi. Keadaan di atas di sini memperlihatkan ya,
memperlihatkan pengaruh tidak langsung seperti halnya konsentrasi gas, terus pernapasan, konsentrasi garam biogenik di dalam perairan. Jadi poin-poin ini ya, temperatur, konsentrasi gram terlarut, terus kelembapan udara, derajat kejenuhan dan gerakan air ini tidak langsung ya, dalam artian akan mempengaruhi konsentrasi gas pernapasan yang ada di dalam suatu perairan. Nah, berikutnya ada konsentrasi gas pernapasan seperti apa di sana. Nah, ini yang kemarin juga belum kita lakukan suatu pengukuran, mungkin di praktikum yang lain ya, di mata kuliah pencemaran lingkungan atau yang lainnya nanti akan melakukan suatu pengamatan ya kaitannya dengan apa namanya DO ya atau oksigen terlarut ya, terus ada COD ya, karbon dioksida dalam suatu perairan. Prinsipnya sama ya, ketika kita mengukur COD BOD perairan ya di dalam suatu ekologi perairan ataupun di pencemaran lingkungan, prinsipnya sama, tetapi kita bisa mengkorelasikan atau mengkaitkan pengaruhnya seperti apa ketika oksigen terlarutnya tinggi, maka biota perairan yang mendiami suatu wilayah ini seperti apa. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Untuk metode pengukuran COD BOD itu secara umum sama, baik itu di mata kuliah biologi umum, ekologi hewan, terus ekologi perairan, ataupun di mata kuliah pencemaran lingkungan ya. Jadi nanti meskipun tidak dilakukan pengamatan atau praktikum di ekologi perairan, mungkin didukung dengan mata-mata kuliah yang lainnya, sehingga kita bisa secara komprehensif ketika kalian tertarik dalam suatu penelitian lingkungan atau perairan, di salah satunya yang bisa kita gunakan. Nah, ini konsentrasi garam biogenik dalam suatu perairan itu apa aja ya? Kalau kita lihat di sini biasanya adalah unsur mikronutrisi atau unsur mikro yang ada di dalam suatu perairan. Ya. Nah, ini ekosistem air tawar ya, seperti halnya senyawa nitrat, nitrit, fosfat ya, merupakan faktor pembatas, sedangkan Na dan K atau kalium ya, ini terdapat dalam konsentrasi yang kecil. Jadi gini, kalau kita amati ya, sebentar, kita lihat poin kedua dulu. Ya, sedangkan kalsium atau Ca yang banyak dalam bentuk karbonat ya, dan magnesium yang penting dalam pembentukan klorofil merupakan ion-ion terbanyak di dalam perairan tawar. Jadi ini adanya garam-garam biogenik dalam suatu perairan ini juga nanti akan menjadi faktor pembatas. Seandainya kalau kita lihat ya, ini ada sedangkan Na ya, ini terdapat dalam konsentrasi sedikit. Ketika Na atau K dalam perairan ini konsentrasinya tinggi, ya, ini bagaimana? Ya, salah satunya akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Ya, salah satunya tumbuhan yang memanfaatkan atau melakukan suatu fotosintesis ya. Di sini bagian klorofilnya ini dalam pembentukan ion-ion terbanyaknya atau dalam proses fotosintesisnya ini pasti akan terganggu. Ketika terganggu, apa yang terjadi? Ya, terjadi kematian dari tumbuhan perairan dan gitu. Ya, jadi kalau di mikrobiologi ada unsur makro, ada unsur mikro. Nah, garam-garam biogenik ini di dalam suatu perairan ini adalah unsur mikro yang dibutuhkan dalam suatu perairan oleh makhluk hidup yang berada di dalam perairan. Ketika garam-garam biogenik ini meningkat ya, ataupun menurun, ini nanti akan mempengaruhi populasi atau keanekaragaman biota yang mendiami suatu wilayah tadi. Jadi konsentrasi garam biogenik ini juga mempengaruhi atau sebagai faktor-faktor pembatas, atau kalau kita mengkaji suatu karakteristik perairan, kita juga bisa memberikan informasi bagaimana sih gambaran atau kadar konsentrasi ya, garam biogenik dalam perairan tersebut itu seperti apa. Itu ya. Nah, terus berikutnya kalau tadi kita menyinggung dari perairan tawar, sedangkan kalau kita lihat sekarang kita mencoba untuk lebih luas lagi arahnya, yaitu perairan laut ya. Di mana kalau kita berbicara laut ya, di sini kan hampir 70% ya. Ya, dalam artian lingkungan perairan memisahkan daratan hampir 70% dari permukaan bumi ini terdiri dari perairan laut. Ya. Jadi 70% dari bumi ini adalah laut. Ya. Habitatnya yang tidak terisolasi dan berhubungan satu sama yang lain. Jadi kalau kita lihat ya, karakteristik air laut atau perairan laut ini kan
tidak terpisahkan atau tidak dipisahkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Berbeda dengan perairan darat, nanti sungai, danau ini terbatas di wilayah tadi, ya. Sedangkan perairan laut ini kan menyatu, ya. Tidak ada pemisahnya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tetapi ya nanti ada tapinya gitu ya. Walaupun demikian, pada wilayah tertentu mempunyai karakteristik sendiri sebagai faktor pembatas yang berbeda. Jadi ada suatu perairan laut yang memiliki suhunya sangat rendah, ya, bisa minus sampai sekian gitu. Ada juga yang suhunya tinggi di atas 30 derajat. Ya, ini sehingga nanti ini merupakan faktor pembatas ya. Faktor pembatas sama dengan perairan darat, akan tetapi yang terpenting dari pembedanya dari ekosistem tawar dan ekosistem laut ini adalah di sini mempunyai kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar garam yang ada di perairan tawar, sehingga nanti di sini akan mempengaruhi akan mempengaruhi atau kadar garam yang tinggi di sini menyebabkan biota laut mempunyai kemampuan osmoregulasi yang berbeda dengan osmoregulasi yang ada di biota yang ada di perairan tawar. Ya, mungkin di fisiologi hewan sudah diamati suatu praktikumnya. Bagaimana sih kaitannya dengan osmoregulasi ikan lautnya, ikan yang hidupnya di laut dan ikan yang hidupnya di air tawar. Nah, ini bagaimana? Kalau kita berbicara di sini, kenapa sih ikan ketika berada di air laut kan harusnya kadar garamnya tinggi. Ketika air masuk ke dalam tubuh, itu kan harus pasti akan mempengaruhi fisiologi dari ikan itu sendiri. Tetapi kenyataannya kok tidak. Ya, kita aja contoh manusia minum air laut yang banyak, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi suatu gangguan fisiologi karena adanya kadar garam yang tinggi tadi mempengaruhi aktivitas sel. Ya, kaitannya dengan osmoregulasi tubuh kan itu ya. Tetapi di sini pada ikan air laut ini dia mempunyai pola adaptasi yang berbeda. Karena nanti mekanisme osmoregulasinya berbeda antara ikan laut dengan ikan air tawar. Ya, mungkin teman-teman yang lain sudah pernah membaca ya kaitannya bagaimana sih osmoregulasi ya pada ikan air tawar, bagaimana sih osmoregulasi pada ikan air laut gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Ya, jadi kalau kita lihat, ini ada dua hal yang berbeda, ya, saling bertolak belakang. Ya, ini yang di sebelah sini ini ada ikan laut ya, terus meminum air gitu ya. Sedangkan ikan air tawar ini tidak meminum air. Jadi bagaimana mekanismenya? Oh, ternyata gini. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau air tawar itu kan air masuk melalui mulut, di kenop mulut dia akan menutup terus bisa membuka, jadi air akan dibelokkan. Berbeda dengan mekanisme yang ada di air laut ya, ikan laut ya. Nah, di sini air masuk terus ya, masuk ke usus ya, di mana air masuk melalui usus ya, terus di sini sedikit urin yang dihasilkan sama dengan atau dalam artian urin ini sama dengan tekanan yang ada di sel gitu ya. Di gambar sederhana. Sedangkan garam ini dilepaskan melalui insang secara terus-menerus. Terus di sini ada proses penguapan air dalam dengan osmosis. Ya, ini pada ikan laut. Sedangkan pada ikan air tawar ini pengambilan air ya secara terus-menerus dengan osmosis. Ini air masuk ya. Nah, ini kalau ikan air tawar ini garamnya diambil melalui insang ya. Garam-garam diabsorpsi secara aktif melalui insang. Sedangkan yang ada di sini ya di ikan laut tadi, garam ini dilepaskan terus-menerus melalui insang. Ya, ini berbalik arah atau berbeda ya mekanisme fisiologinya. Ya. Kaitannya dengan penyesuaian kadar garam yang tinggi. Nah, seandainya bagaimana ketika ikan air tawar ini dipindahkan ke air laut, ya tidak bisa hidup karena mekanismenya kebalik. Ya, harusnya garamnya masuk, malah garamnya dikeluarkan. Ya. Nah, gini harusnya garamnya masuk di sini ya karena kadar garamnya di perairan ini sangat rendah. Ketika sebaliknya kadar garam di perairan ini sangat tinggi, sedangkan ikan air tawar ini membutuhkan garam secara terus-menerus. Ya. Ini apa yang terjadi? Nah, ini dimasukkan terus-menerus ya maka mengalami kematian. Ya, harusnya ketika kadar garamnya tinggi, ini dikeluarkan oleh ikan ini. Tetapi sebaliknya ternyata ikan air tawar ini ya ketika di laut ya dia malah memasukkan garam yang begitu banyak. Apa yang terjadi ya? Kematian. Bahkan sama di sini ya. Ini harusnya sebaliknya kan gitu ya. Ketika ikan laut ditaruh di
tawar ya tidak bisa beradaptasi mengalami kematian, dan sebaliknya ikan tawar ketika ditaruh di laut ya sebaliknya ketika tidak terjadi suatu proses adaptasi yang benar ya mengalami kematian. Karena di sini jelas perbedaannya jelas di sini kalau kita lihat pada ikan laut ya tekanan osmosis di dalam sel ini lebih besar ya. Maaf lebih kecil ini kan kalau kita lihat A1 lebih besar daripada 0 gitu ya. Nah ini sebaliknya ya. Tekanan osmosis di luar sel ya. Tekanan osmosis di luar sel nah ini lebih kecil dibandingkan di dalam ya, sehingga mengambil gitu ya. Ini katanya dengan osmosis ya. Mekanisme osmosis konsentrasi di luar lebih besar daripada konsentrasi di dalam sel, atau konsentrasi di dalam sel lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi yang di luar sel. Kalau masih ingat di biologi umum praktikum osmosis gitu ya, osmosis itu prinsipnya seperti apa itu sama kaitannya dengan konsentrasi yang ada di dalam sel ini tinggi nanti responnya seperti apa dan seterusnya. Nah ini kalau kita lihat dari klasifikasi ekologi ya dari organisme air tawar ya, ini ada beberapa hal ya. Organisme air tawar ada yang sifatnya autotrof ya, kelompok dari tanaman hijau-hijauan, atau mikroorganisme kemosintetis gitu ya. Terus ada juga fototrof merupakan konsumen makro, bisa dari ini juga ada kelompok dari herbivora, predator, dan kelompok parasit ya. Sedangkan dari subtrof ya, di sini merupakan konsumen mikro atau kelompok pengurai gitu ya, atau mikroorganisme, dan juga ada bahan-bahan organik yang diuraikan. Jadi ini contoh sederhananya apa sih kalau kita lihat di sini, ini autotrof bisa dari kelompok tumbuhan ya. Terus di sini kelompok dari ikan, ya, dari kelompok parasit dan lain-lainnya. Sedangkan di sini dari kelompok mikroorganisme. Jadi kalau kita mengklasifikasikan atau mengelompokkan mikroorganisme pada perairan air tawar di sini ya sangat bervariasi nantinya. Nah ini kalau dilihat dari ini tadi organisme air tawar, terus ini organisme air tawar berdasarkan bentuk kehidupan ya, bentuk kehidupannya atau kebiasaannya. Ada bentos, ada perifiton, ada plankton, ada nekton, dan ada neuston. Nah ini kemarin yang sudah saya sebutkan ya, sudah saya sebutkan di praktikum apa sih bentos. Oh ternyata bentos itu organisme yang melekat ya, atau hidup di dasar endapan atau di dasar perairan. Misalnya di sini pemakan penyaring atau kelompok kerang, terus ada di komposit pemakan deposit ya dari kelompok siput gitu ya. Jadi bentos di sini jelas apa sih bentos? Adalah organisme yang hidupnya di dasar endapan atau di dasar perairan. Terus ada perifiton. Perifiton ini adalah organisme baik itu tanaman ataupun hewan ya yang berakar atau permukaan lainnya yang menonjol di dasar ya. Jadi ini biasanya yang menempel di suatu substrat gitu ya. Jadi kalau kita lihat dia menonjol dari dasar gitu ya. Terus ada plankton, ya plankton di sini meliputi zooplankton yang mengapung dan tergantung pada arus ya. Terus ada nekton. Nekton ini organisme yang dapat berenang ya, atau melayang atau bergerak dengan semaunya sendiri ya. Contohnya ada ikan ya, dan kelompok-kelompoknya gitu ya. Terus ada neuston, ya organisme yang bersifat beristirahat atau berenang pada permukaan. Jadi ada neuston, organisme yang beristirahat atau berenang di permukaan. Jadi biasanya ini kelompok serangga perairan, dia beristirahat atau bergerak di atas permukaan perairan. Ada neuston. Jadi nanti kalau kalian tertarik mengidentifikasi serangga atau neuston, atau dalam artian serangga perairan yang berada di permukaan, nah ini silakan kalian identifikasi, kalian tangkap seperti apa. Nah pengaruhnya ketika banyaknya ya kelompok neuston di perairan ini nanti apa yang terjadi? Oh salah satunya tegangan permukaan dari perairan ini masih bagus sehingga tidak mempengaruhi keberadaan mikroorganisme. Nah tegangan permukaan ini kan salah satu indikator pencemaran lingkungan. Ya. Ketika tegangan permukaannya rendah, apa yang terjadi? Ya bisa jadi mikroorganisme atau organisme yang mendiami suatu perairan ini tidak akan terpengaruh keberadaannya. Nah ini tadi berdasarkan organisme tawar diklasifikasikan berdasarkan daerahnya atau subhabitatnya. Ada litoral, ada lemnetik, dan ada profundal. Berarti kalau kalian mau mengidentifikasi
Litoral itu apa sih? Oh, ternyata litoral itu adalah daerah perairan yang dangkal dengan penetrasi cahaya sampai ke dasar perairan. Jadi jelas dari permukaan sampai dasar terdapat masih ditembus oleh cahaya, sehingga kelompok-kelompok organismenya juga akan berbeda dengan kelompok lemnetik, di mana lemnetik ini adalah daerah air terbuka sampai kedalaman, ya, sampai kedalaman penetrasi cahaya yang efektif. Ya. Indikator keseimbangan fotosintesis. Ya, seperti halnya kalian kemarin di danau itu kan mengukur kecahayanya kurang lebih 115 atau 120 cm gitu ya. Berarti ada sekitar 1 meter 20 cm. Nah, itu adalah daerah kawasan lemnetik di mana cahaya ini berpenetrasi sampai ke daerah efektif yang mempengaruhi proses fotosintesis. Nah, sedangkan profundal ini adalah bagian dalam, ya, dan daerah air yang yang dalam yang tidak tercapai oleh penetrasi cahaya efektif. Nah, ini biasanya tidak terdapat pada kolam. Ya, jadi ini gambarannya profundal ini adalah daerah yang tidak atau titik tidak ditembus oleh cahaya sampai ke dasar perairan. Ya, jadi nanti faktor-faktor yang mempengaruhi antara litoral, lemnetik, terus profundal ini juga akan berbeda. Oke, jadi nanti ini harusnya praktikum teori dulu baru praktikum, tapi kemarin praktikum dulu baru teori. Jadi saya kira lebih tidak ada masalah ya. Bisa kita kaitkan dua hal ya, secara praktek ternyata seperti ini ketika secara teorinya seperti ini. Mungkin itu penjelasan dari saya ya kaitannya dengan materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditulis dalam e-learning di pertemuan ketiga ya. Dari saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.